Belajar. Dan turunan dari visi Merdeka Belajar ada program guru penggerak. Ini menarik sekali, yaitu kunci untuk menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran bagi guru-guru lainnya. Jadi sisi leadership dari seorang guru itu terus ditempa sehingga ia bisa menciptakan ekosistem yang berpusat kepada murid bukan kepada guru. Dan guru penggerak ini akan dibekali nilai-nilai kritis Ki Hajar Dewantara, di mana di sana ada semangat kolaborasi, kemampuan memimpin dan inovasi dalam mengembangkan visi sekolah ke arah kemajuan. Lalu implementasi program Merdeka Belajar ini seperti apa pada dewasa ini? Bersama saya Nana Rizky, inilah Ngobrol Tempo, akselerasi peningkatan kompetensi guru melalui program Guru Penggerak. Pemirsa, program ini sekaligus menandai peluncuran kanal pendidikan di indonesiana.id, blog publik milik Tempo. Kanal pendidikan indonesiana.id ini adalah inisiatif dari indonesiana.id, Tempo Media Group, dan Kemendikbudristek dalam membawahi pakar, dosen, ahli, guru, peserta didik, dan juga masyarakat. Dan sehingga ini bisa menjadi wadah agar mereka bisa menulis secara objektif berbagai isu-isu pendidikan dan intelektual. Jadi bagi para pendidik dan juga pegiat pendidikan, silakan untuk klik indonesiana.id/pendidikan untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan ikut menulis di Indonesiana. Program ini juga bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, Facebook Live Tempo Media, dan saluran digital TV Tempo. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini sudah bergabung secara virtual dengan kita beberapa narasumber. Ada Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang nanti akan menyampaikan sambutan sebelum pemantik diskusi. Dan ada Pak Kasiman, Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Guru Penggerak Kemendikbudristek. Selamat pagi Pak Kasiman. Pagi. Dan selain Pak Kasiman juga ada Prof. Cecep Darmawan, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi Prof. Cecep, apa kabar Prof. Cecep? Selamat pagi, Assalamualaikum, Alhamdulillah sehat selalu Mbak Nana. Makasih. Alhamdulillah, semoga selalu semangat dan selalu sehat. Begitu juga dengan Pak Kasiman, apa kabar Pak Kasiman di sana? Alhamdulillah baik, selamat pagi Pak Baik, Cecep, sehat. Mbak Nanti Nana. kita akan berdiskusi Salam lebih kenal Pak Kasiman. Ya Pak Prof. Baik, selain Pak Kasiman dan Prof. Cecep, kita juga menarik sekali di sini ada salah satu guru yang inspiratif sekali. Ada Bli Ketut Budiarsa, PLT Kepala SD Negeri 26 Pemecutan, Denpasar, Bali, yang merupakan peserta program pendidikan guru penggerak angkatan pertama. Selamat pagi, Bli Ketut. Selamat pagi Mbak Nana, selamat pagi Prof. Cecep. Ya, pagi. Selamat pagi. Ya, luar biasa sekali di sini semuanya adalah pegiat pendidikan dan juga pendidik. Di mana hari ini kita luar biasa sekali akan membahas sebuah topik yang sebetulnya tidak lekang ya oleh waktu, di mana ini banyak sekali profil ataupun permasalahan mengenai guru. Maka kita juga tidak akan lupa untuk mengundang salah satu narasumber juga yang akan mewarnai diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Dudung Koswara, Dewan Pembina PGRI. Selamat pagi Pak Dudung. Pagi, Assalamualaikum, sehat semua. Pak Nana, Salam. Prof. Cecep, Bapak Kasiman, Bapak Ketut, sehat semua, semangat semua. Ya, semangat sekali Pak Dudung tadi di luar forum ini katanya ingin menyampaikan beberapa aspirasi ya tentang pendidikan. Kita akan membincangkan semuanya pada pagi hari ini. Salam sehat semua untuk para narasumber dan salam pendidikan tentu saja. Terima kasih Bapak sekalian telah bergabung dengan kami dalam Ngobrol Tempo pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai berdiskusi pada pagi hari ini, kita akan segera sambut dan mendengarkan sambutan dari Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Dikbudristek. Kepada Mas Menteri Nadiem Makarim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bagi saya, sosok yang paling berpengaruh dalam hidup saya saat ini adalah para guru di seluruh Indonesia, khususnya guru penggerak. Dari mereka, saya selalu diingatkan betapa pentingnya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Setiap kali bertemu dengan para guru penggerak dari berbagai daerah di Indonesia, saya selalu bertanya apa yang menjadi alasan mereka untuk ikut program ini. Ternyata sebagian besar sudah lama ingin melakukan perubahan, tetapi lingkungan belum mendukung. Situasi inilah yang ingin kami ubah dengan program. Dan betapa senangnya para guru kita dengan adanya program ini. Beberapa guru penggerak yang saya temui bahkan sampai menangis terharu karena akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar hal-hal baru yang tidak mereka dapatkan dari program pelatihan lain. Selama ini program pelatihan guru lebih terfokus pada teknik-teknik pengajaran, tetapi belum melatih kompetensi-kompetensi untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Hal itu terjawab dengan pelatihan selama 9 bulan yang dijalani para calon guru penggerak, di mana mereka mendapatkan materi pembelajaran tentang kepemimpinan, mengalami perubahan pola pikir dengan tidak lagi terfokus pada administrasi, tetapi memprioritaskan kebutuhan murid dan menemukan cara untuk menggerakkan kawan-kawan sesama guru untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Tidak hanya itu, kami memproyeksikan bahwa guru penggerak sebagai calon pemimpin di masa depan, baik sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah. Dan dengan begitu, sekolah-sekolah di Indonesia akan dipimpin oleh para pendidik yang berkompeten dan menjelaskan dan menjalankan tugasnya, punya keinginan kuat untuk terus belajar dan berpikiran maju. Sekarang sudah lebih dari 3.000 guru yang telah menyelesaikan program guru penggerak angkatan pertama. Di akhir tahun ini jumlahnya akan berlipat menjadi saat selesainya angkatan kedua. Inilah capaian yang luar biasa dalam dunia pendidikan Indonesia. Hanya dalam waktu 1 tahun kita akan memiliki lebih dari 6.000 guru yang merdeka dari belenggu mereka dan siap membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan. Mereka lah yang akan menjadi kepala-kepala sekolah di seluruh Indonesia untuk memimpin perubahan transformasi Merdeka Belajar. Saya ingin bukan hanya saya yang terinspirasi oleh guru penggerak, saya ingin cerita inspiratif para guru penggerak ini didengar dan dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Saya ingin pengalaman guru penggerak di Papua diketahui oleh guru lain di Aceh dan sebaliknya. Dan untuk itulah kita menjalin kolaborasi. Saya apresiasi inisiatif rekan media untuk membuat portal penulisan ini. Besar harapan saya tentang topik guru penggerak ini akan menjadi salah satu bahasan yang diangkat dengan platform ini. Dengan dukungan dan rekan-rekan semua, saya yakin akan lebih banyak praktek baik yang ditularkan dari satu guru ke guru lain, dari satu sekolah ke sekolah lain, sampai semua guru bisa menjadi pendorong, menjadi obor perubahan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Lihat guru di sekolah saya sampai tidak sempat mengajar hanya karena mengikuti PPG tersebut. Mohon penjelasannya terkait dengan program PPG. Pertanyaan tersebut dilayangkan kepada Prof. Cecep. Prof. Cecep, bagaimana respons dari pertanyaan dari salah seorang pendidik di Bali, di Komang Witarsa? Silakan, Prof. Cecep. Ya, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan bagus ya untuk direspon oleh kita bersama. Jadi kalau ditanya mengapa PPG itu mengganggu, gitu ya. Sebenarnya ya mengganggu dalam konteks tadi ya. Kok beda dengan program guru penggerak gitu ya. Kelas bisa berjalan. Sebenarnya program PPG itu kan ada 2 jenis ya. Ada program PPG dalam jabatan gitu ya, guru dalam jabatan. Ada bagi yang mereka mereka yang baru lulus fresh program kemudian ikut PPG. Idealnya memang PPG itu diperuntukkan bagi mereka yang belum jadi guru gitu ya. Undang-undang guru dosen kan memintanya begitu. Lulus dulu S1 kemudian PPG kemudian jadi guru. Nah, problemnya di kita ketika undang-undang itu disahkan ya kan gitu ya, sejumlah guru kan belum disertifikasi nih gitu, belum disertifikasi, dan di undang-undang itu diberi jatah waktu loh 10 tahun ya, 10 tahun itu harus sudah beres S1 semua guru, kemudian PPG juga ada jatah waktu ya. Nah, sementara ini pemerintah nampaknya kewalahan dengan banyaknya guru yang belum disertifikasi, akhirnya
terjadilah apa yang disebut PPG guru dalam jabatan. Nah, ini disiasati sebetulnya oleh pemerintah sendiri. Ada PPG itu kan tidak hanya tatap muka atau tatap layar lah sekarang ya gitu, tapi juga ada yang melalui pembelajaran. Artinya dia tetap bisa meninggalkan PPG dalam konteks pembelajarannya di kelas gitu, tapi dia ada juga yang di luar kelas gitu. Nah, ketika di luar kelas kan masih bisa untuk mengajar. Ya, itu sebetulnya komprominya di situ ya. Walaupun idealnya tetap saya katakan sebuah profesi itu dilalui sebelum diangkat jadi profesi ya. Pendidikan profesi itu kan gitu. Ya. Nah, di kita memang ini problem. Harusnya pemerintah sekarang selesaikan segera ya bagi PPG yang dalam jabatan itu segera diselesaikan ya, sembari juga diberi kewenangan kepada LPTK. Kalau saya gitu ya, LPTK yang terakreditasi A atau unggul itu mengadakan PPG mandiri. Ya itu harus segera dibuka. Kalau tidak, ini akan bertahun-tahun ya terus aja begini gitu ya. Karena jumlah guru yang belum disertifikasi masih banyak. Kemudian juga persoalan sekarang pemerintah juga masih ngangkat guru yang belum disertifikasi. Ironis juga ya. Harusnya kan pemerintah itu mengangkat guru adalah mereka yang sudah S1 plus PPG. Tapi sampai hari ini Mbak Nana ya, masih juga pemerintah mengangkat guru-guru yang belum disertifikasi. Nah, itu persoalan lain ya. Nah, termasuk juga harusnya mereka yang tadi ada guru-guru honorer itu cepat segera disertifikasikan gitu ya. Disertifikasikan sehingga mereka ada kejelasan soal karirnya, soal kesejahteraannya, harusnya begitu. Nah, ini harus butuh ya akselerasi ya soal PPG ini. Jadi saya setuju bahwa PPG ini harus dibuka seluas-luasnya, tentu dengan selektif ya. LPTK mana yang bisa PPG secara selektif, kemudian mandiri. Mungkin itu Mbak Nana. Baik, terima kasih jawabannya Prof. Cecep. Jadi memang akselerasi kompetensi dan juga akselerasi sertifikasi juga dibutuhkan begitu ya. Sehingga semuanya itu bisa berkualitas dari hulu ke hilir. Seperti itu jawabannya untuk Iko Mangsuwarse tadi yang sudah menanyakan ke Prof. Cecep. Pertanyaan yang kedua ada dari Andi Hakim. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Dudung ini, kepada Pak Dudung Ketua PGRI. Kalau yang jelas karir dari guru penggerak, terus bagaimana dengan guru swasta yang mengabdi di sekolah swasta? Apakah ada juga manfaat dari program guru penggerak ini bagi guru-guru yang dari kalangan guru swasta? Silakan Pak Dudung, silakan dijawab pertanyaan dari Andi Hakim. Ya, terima kasih Bapak Andi Hakim. Pertanyaannya yang sangat kritis dan jawabnya juga harus muter-muter. Ya, yang namanya menuntut ilmu itu tidak ada yang percuma. Jadi program guru penggerak ini adalah satu program ya, kata Prof. Cecep tadi, di antara bagian dari upaya guru ya untuk meningkatkan kompetensi ya, tidak hanya program guru penggerak saja, setiap guru menaikkan kapasitas dirinya. Nah, bagi guru-guru swasta ya, tentu ini satu peningkatan kapasitas yang sangat bermanfaat. Kalau di guru-guru negeri memang kebijakan baru bahwa rekrutmen kepala sekolah itu nanti akan, atau rekrutmen kepemimpinan kepala satuan pendidikan itu nanti akan dicomot dari guru-guru penggerak. Ini sangat positif ya, walau tentu ada beberapa kritik dari kawan-kawan. Nah, bagaimana di sekolah swasta? Sahabat guru yang ada di sekolah swasta, tentu yayasan atau pimpinan di sekolah swasta pun bisa mempertimbangkan eranya mengapresiasi guru-guru penggerak atau guru-guru swasta yang memiliki kapasitas lebih sehingga dia layak diapresiasi, diseleksi menjadi pimpinan satuan pendidikan. Mbak Nana, yang sangat lucu adalah, maaf kembali saya coba sintir masa lalu ya, Mbak Nana, kalau ingin menjadi kepala sekolah, mohon maaf ya, terutama di sekolah negeri, ini penuh gosip karena untuk menjadi seorang kepala sekolah, terutama kepala SMA SMK ya, terutama kepala SMA SMK, ini seleksinya ada 2 jalur ya. Satu jalur gosipnya nih, jalur relasi, yang kedua jalur prestasi.
Sayangnya jalur relasi inilah dulu yang jauh lebih mengemuka. Pokoknya ada tanda tangan dari pejabat, jadi aja kepala sekolah. Sekarang dengan ada program guru penggerak, maka dari guru-guru hebat yang jauh dari relasi-relasi tertentu, dia punya peluang untuk menjadi pemimpin satuan pendidikan. Saya sangat mengapresiasi sangat mengapresiasi program ini, di mana nanti LP2KS yang ada di Solo berubah bentuk nanti sehingga guru-guru penggerak punya peluang untuk lebih semangat. Walaupun awalnya masuk di program guru penggerak ini bukan bertujuan menjadi kepala sekolah, seiring perjalanan waktu ternyata punya peluang untuk menjadi kepala sekolah. Nah, tadi bagi sahabat guru swasta, tetap semangat, ilmu tetap bertambah, rezeki tidak akan tertukar. Para pimpinan di sekolah swasta pun akan memahami siapa guru-guru hebat yang terus bergerak, yang punya militansi, membesarkan sivitas akademika sekolah-sekolah swasta. Tetap semangat, hebat adalah hebat. Baik Pak Dudung, terima kasih atas jawabannya. Jadi tetap semangat ya untuk guru-guru swasta, tetap bisa kok meningkatkan akselerasi dan juga kompetensinya lewat berbagai program peningkatan kompetensi. Terima kasih Pak Dudung. Dan pertanyaan yang ketiga ada dari Muhammad Reza Piri. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Ketut. Setelah lulus kepada guru penggerak, apa yang akan dilakukan Pak Ketut? Atau Pak Budi tadi ya, panggilan dari siswa atau peserta didiknya. Hal apa yang ingin dilakukan oleh Beli Ketut untuk bisa meningkatkan kompetensi sebagai guru dan pemimpin setelah lulus sebagai guru penggerak? Silakan Beli Ketut. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa sekali. Ini sebelumnya saya sampaikan bahwa saya juga saat ini sebagai saat pendidikan guru penggerak di tengah jalan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar mengambil langkah merekrut guru penggerak langsung sebagai pelaksana tugas kepala sekolah. Nah, dari itu saya merasakan bahwa setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, tentu lebih memiliki keyakinan dan kekuatan penuh dalam mengembangkan program-program sekolah yang berdampak kepada murid. Itu menjadi komitmen dan tanggung jawab saya bahwa ke depan ini yang menjadi pusat perhatian saya adalah murid. Jadi dari sana saya akan terus belajar, bergerak dan berbagi, menginspirasi berbagai pihak untuk berkolaborasi membangun ekosistem pendidikan ini, bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada muaranya guru, tidak terbatas pada kepala sekolah. Semua pihak akan kita libatkan, semua ekosistem dan semua pihak yang berkepentingan dalam memajukan pendidikan itu kita akan libatkan. Sekali lagi muaranya adalah kepada murid kita. Jadi perbaikan dan pembelajaran untuk membelajarkan diri terus akan saya lakukan sebagai guru, bahkan jadi sebagai sekolah pun harus terus belajar. Guru penggerak bukanlah akhir, tetapi ini adalah awal untuk suatu perbaikan ekosistem pendidikan di mana guru memiliki peranan penting untuk bisa mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Demikian Mbak Nana tanggapan saya. Baik, Beli Ketut, terima kasih jawabannya tadi untuk Muhammad Reza. Jadi memang guru penggerak ini bukan langkah akhir, namun juga langkah awal. Akan banyak sekali ya nanti terobosan-terobosan atau inovasi. Kita tunggu nanti gerakan selanjutnya dari Beli Ketut yang akan lebih inovatif lagi dalam mengajar gitu. Terima kasih Beli Ketut. Demikian tadi diskusi kita bersama para narasumber yang sangat menarik sekali mengenai akselerasi kompetensi guru bersama para narasumber yang tadi sudah menyampaikan melalui perspektifnya masing-masing. Sebelum menutup diskusi kita kali ini, saya ingin meminta kesediaan para narasumber untuk memberikan closing statement. Yang pertama saya persilakan kepada Profesor Cecep Darmawan, Guru Besar UPI, untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, tentu kita apresiasi ya dengan program guru penggerak ini, namun dengan beberapa catatan. Satu, regulasinya dibenahi. Kedua, guru penggerak harus juga ya link dengan standar nasional pendidikan lainnya ya, standar pendanaan, standar sarana prasarana, standar proses, standar kurikulum dan lain-lain. Yang ketiga, tentu program ini jangan patah arang dalam pengertian
nanti kebijakan ini harus continue ya. Siapapun nanti yang memimpin kementerian ke depan ya 10 tahun, 20 tahun gitu. Ini harus menjadi sebuah program yang berkelanjutan. Yang keempat, butuh apa yang disebut dengan Green Design Pendidikan Nasional, termasuk juga Green Design pembinaan guru ke depan. Mungkin itu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Prof. Cecep. Kemudian closing statement berikutnya saya persilakan kepada I Ketut Budiarse, Bli Ketut, PLT Kepala SD Negeri 26 Pamujutan, merupakan lulusan dari program pendidikan guru penggerak angkatan pertama. Silakan Bli Ketut. Baik, terima kasih Mbak Nana. Sebagai akhir saya ingin mengajak rekan-rekan guru penggerak angkatan 1 yang sudah lulus, kita terus bergerak, belajar, dan mari berbagi inspirasi untuk rekan-rekan guru kita, untuk pendidikan murid kita yang lebih baik ke depannya, mewujudkan transformasi pendidikan yang lebih baik untuk pendidikan Indonesia. Tentunya adalah mewujudkan merdeka belajar dan tercapainya profil pelajar Pancasila. Dan untuk rekan-rekan guru yang belum tergabung saat ini dalam program pendidikan guru penggerak, saya mengajak rekan-rekan bahwa program ini adalah program yang sangat baik dan sangat kita perlukan untuk kedepannya, bukan berorientasi menjadi kepala sekolah, tetapi adalah menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran untuk murid kita. Dan tentu terakhir juga kepada pemerintah, perhatian terhadap guru sangat kami perlukan. Seiring dengan kesejahteraan guru yang seperti disampaikan tadi, ketika kompetensi kami diminta meningkat, demikian juga perhatian terhadap kesejahteraan guru juga ditingkatkan. Kami mengapresiasi langkah-langkah perekrutan P3K terhadap guru. Ini adalah langkah dan perhatian baik dari pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan. Demikian Mbak Nana, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bli Ketut atas closing statement-nya yang sangat inspiratif kepada memberikan semangat juga ya kepada para guru-guru di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir saya ingin meminta kesediaan closing statement dari Dr. Dudung Koswara, Dewan Pembina PGRI. Silakan Pak Dudung. Ya, terima kasih. Merdeka belajar ini menggaung begitu kuat, tetapi ada 3 hal yang harus diperhatikan, yakni saya sebut sebagai tri merdeka. Pertama, merdeka kesejahteraan. Semua guru yang ada di Indonesia dipastikan harus sejahtera. Yang kedua adalah merdeka kompetensi. Pastikan pemerintah sebagai mana tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 harus dan terlibat meningkatkan kompetensi guru. Kemudian yang ketiga, merdeka perlindungan. Profesi guru harus benar-benar terlindungi agar guru benar-benar mampu mengabdi dan melayani anak didik dengan maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan, menjadi guru adalah mengambil profesi paling mulia. Menjadi guru adalah menjadi orang yang beribadah luar biasa. Dan sekolah atau satuan pendidikan adalah rumah ibadah pendidikan terbaik. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Dudung atas closing statement-nya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Dudung, Prof. Cecep, dan juga Bli Ketut yang sudah hadir dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Juga kepada Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dikbudristek yang tadi juga sudah menyampaikan sambutannya. Juga kepada Pak Kasiman, Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Guru Penggerak Angkatan Pertama yang sudah meluangkan waktu tadi di diskusi kita pada awal segmen. Terima kasih semuanya, Bapak-Bapak, Prof. Cecep, Bli Ketut, dan Pak Dudung. Terima kasih waktunya sudah bergabung. Semoga diskusi tadi bermanfaat dan semoga pendidikan Indonesia semakin maju dan terus akselerasi kompetensinya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas, Bapak-Bapak. Ya, terima kasih Mbak Nana. Kang Dudung, Bli, makasih ya Bli ya. Terima kasih Bro. Ya, kapan-kapan lah. Ke Bali. Oke, mari kembali ke Bali. Bantu Bali.